Sukmaku di tanah Makassar, memburu anoa di rimba belantara, menangkap kupu-kupu di tebing-tebing terjal, mengejar derai-derai daunan basah, memanjat pohon-pohon lontar. Di bawah naungannya bertempat gelanggang sambungan ayam, di belakang sekian gemam sinrilik siap membunuh kekecewaan dengan badik dan tukul besi. Pokok utama di dalam penciptaan adalah ide atau gagasan. Tuhan sudah memberikan kita begitu luas ya pengetahuan dengan alam ini, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia. Itu semua ada hubungan manusia dengan kelompok yang lain. Itu sudah begitu banyak yang diberikan kepada kita dan kita berada di dalamnya. Jadi ide itu, gagasan itu bisa datang dari mana saja, di tempat dan di mana saja kita berada. Selain kita misalnya sedang merenung di sebuah pantai misalnya, atau di gunung, atau bahkan kita duduk-duduk di ruang kerja kita, itu ide bisa muncul. Bahkan ketika kita sedang membaca buku sejarah, buku novel, buku agama, buku-buku sosial, bisa muncul juga ide dari situ. Ketika kita menonton film atau menonton pertunjukan di atas panggung, ide bisa muncul di situ. Ketika kita membaca sajak-sajak, buku-buku puisi, antologi puisi, ide bisa muncul juga di situ. Ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan masyarakat yang begitu banyak ya, kelompok politik, kelompok ekonomi, kelompok intelektual yang lain, kelompok dosen-dosen misalnya dengan mahasiswa, ide juga bisa muncul di situ. Nah, saya selalu tertarik dengan lingkungan saya. Sukmaku di tanah Makassar, bersampan pinisi dengan layar daun lontar, dengan panji-panji sutra warna-warni, mengejar debur ombak, menjilat lekuk gelombang, menyelam kerang-kerang karang, menyunting kerang, menyelam ke dasar tasik, memetik mutiara. Puisi yang saya bacakan tadi berjudul Sukmaku di tanah Makassar. Itu saya tulis di tahun awal ya, tahun 90 itu. Gagasannya sebenarnya itu 85-86 di saat saya melakukan KKN, kuliah kerja nyata di sebuah desa di Kabupaten Goa, Desa Remangloe, antara Goa Sungguh Minasa dan pertengahan itu dengan Puncak Malino. Puisi itu sebenarnya menggambarkan kecintaan saya kepada Makassar. Berawal dari waktu saya KKN itu, saya melakukan perjalanan dengan mahasiswa KKN ke pelosok-pelosok kampung, melewati sungai, kemudian naik ke masuk di hutan. Gunung-gunung perkasa, lembah-lembah menganga, pohon-pohon purba, kuburan-kuburan tua. Di dalam kelambu penuh dupa, berhadap-hadapanlah dengan dewata, dengan berlapis-lapis pakaian sutra, musik dan tari saling berlaga. Saya menyaksikan peristiwa ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat orang-orang kampung di situ. Sebelum menanam padi itu, mereka ada ritualnya tuh, di mana di sana ada musik, ada orang-orang yang menari dengan pakaian adat, kemudian bahkan ada juga gadis-gadis yang berpakaian berlapis-lapis itu, ada juga kelambu, bahkan itu di bawah pohon, dan banyak makanan yang disajikan ya. Masing-masing penduduk itu membawa makanan dan mereka makan di situ di bawah pohon itu. Itu tradisi mereka. Dan puisi ini sebenarnya berangkat dari ritual-ritual tradisi seperti itu yang kemudian saya kaitkan lagi dengan nilai-nilai budaya lokal Makassar di dalam teks-teks puisi itu. Selamat tinggal puncak Lompo Batang,
Selamat tinggal Hulu Janeberang, selamat tinggal Kampung Galesong, selamat tinggal Pantai Barombong, selamat tinggal Pulau Kodengareng, selamat tinggal Kaki Bawah Karaeng. Selanjutnya di situ juga penuh dengan panorama keindahan etnik Makassar ini. Jadi bukan cuma kota Makassar, tapi ini bagian dari seluruh kebudayaan Makassar dan geografisnya. Itu Jeneponto masih Makassar, itu Malino, kemudian Benteng Sebopu, di situ Gunung Bawah Karaeng masih seperti itu, dan itu saya sebut-sebut di dalam puisi itu. Kemudian itu identitas-identitas alam ya, dan tempat-tempat yang ada di etnik Makassar nih. Sukmaku di tanah Makassar. Sukmaku di tanah Makassar, negeri bayang-bayang, negeri timur, matahari terbit. Gunung-gunung perkasa, lembah-lembah menganga, pohon-pohon purba, kuburan-kuburan tua. Di dalam kelambu penuh dupa, berhadap-hadapanlah dengan dewata, dengan berlapis-lapis pakaian sutra, musik dan tari saling berlaga. Sukmaku di tanah Makassar, memburu anoa di rimba belantara, menangkap kupu-kupu di tebing-tebing terjal, mengejar derai-derai daunan basah, memanjat pohon-pohon lontar. Di bawah naungannya bertempat gelanggang sabungan ayam, di belakang sekian gemam sinrilik siap membunuh kekecewaan dengan badik dan tukul besi. Sukmaku di tanah Makassar, bersayap angin memiri, bersiul membelai kota dengan nilai-nilai, menunggang kuda jantan dengan lari kencang, membawa impian ke garis kemenangan. Kerikil-kerikil merah bermukim gemerincing, pasir putih memanjang panjang berkilauan. Sukmaku di tanah Makassar, bersampan pinisi dengan layar daun lontar, dengan panji-panji sutra warna-warni, mengejar debur ombak, menjilat lekuk gelombang, menyelam kerang-kerang karang, menyunting kerang, menyelam ke dasar tasik, memetik mutiara. Sukmaku di tanah Makassar, negeri ayam jantan, negeri pelaut ulung. Sukmaku di tanah Makassar, kemanapun aku pergi, dimanapun aku melambai, gadis-gadis Pakarena selalu menari, menyanyi di hatiku. Selamat tinggal puncak Lompo Batang, selamat tinggal Hulu Janeberang, selamat tinggal Kampung Galesong, selamat tinggal Pantai Barombong, selamat tinggal Pulau Kodengareng, selamat tinggal Kaki Bawah Karaeng, selamat tinggal Karaeng. Sukmaku di tanah Makassar, mengejar buri, mengejar jekweja, mengejar debur ombak, menjilat lekuk gelombang. Sukmaku di tanah Makassar, melengking bersama pui-pui, merencak bersama para pasak, menggemuruh bersama pakan jarak. Sukmaku di tanah Makassar, meski Malino tidak berpohon lagi, meski Jeneponto tidak berkuda lagi, meski Lesari tidak berair lagi, meski Sembopu tidak berpuying lagi. Sukmaku di tanah Makassar, sukmaku di tanah Makassar, sungguh keren. Meski kita terpisah beribu gelombang.
Nah, ini puisi baru, judulnya Aku Mencari Sembaya. Nah, di situ saya bagaimana mencari pahlawan itu, bagaimana suasana di makamnya, bagaimana suasana yang sambil orang-orang juga menunggu di mana ini spiritnya Sembaya ini. Apa ini kepahlawanan, nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai heroik, nilai budaya dan nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya.